Ayo kita coba lihat nominasi Crunchyroll Anime Award yang memenangkan Solo Leveling. Anime Award 2025 pemenang Anime of the Year Full List 2025 loh. Sekarang 2002. Iya, sekarang 2025. Solo Leveling Season 1 2024. Kalau awardnya 2025 berarti anime yang dilombakan 2024. Oke. Wah, ini banyak sekali nih kategorinya nih. Anime of the Year, Anime Film of the Year, Best Contingent Anime Series, Anime Series, Best New Anime Series, Best Original Anime, Best Animation, Best Character Design, Best Director, Best Background. Woi, banyak banget pak. Kita lihat dari Best Score dulu. Gak bisa dipencet ya? Ya elah, ngapain lu kasih link gini kalau gak bisa dipencet? Dah, lihat satu-satu aja lah. Kita lihat. Ini nominasi pengen bikin abang ini emosi doang. Anime of the Year pemenang Solo Leveling, nominasi Dandadan, Dungeon Meshi, Free Rent, Kaiju nomor 8, Solo Leveling, Kusuria. Bro, Solo Leveling Season 1 Anime of the Year. Season 1 mas, Season 1 tuh yang ada episode ini nih. Siapa tuh? Yang gue tidak tahu juga namanya. Anime of the Year, Anime of the Year. Sebutkan karakter sampingan selain Sung Jinwoo 5 Season 1 Anime of the Year. Coba sebut. Tidak ada yang ingat Anime of the Year. Hebat. Siapalah mas-mas itulah yang ada tuh di Season 1 yang ceritanya dia mau ngobrol sama bapaknya di dalam mobil, pengen bikin guild, tapi bukannya ngobrol, bapaknya malah ceramah. Nah itu the best anime. Nah ini Anime of the Year tuh, the best anime tahun 2024 menurut Crunchyroll, Solo Leveling. Bagaimana caranya bikin Anime of the Year guys? Oh itu tuh kayak Solo Leveling Season 1. Bikin sebuah episode di mana si mas-mas ini pengen ngobrol sama bapaknya, tapi bukannya ngobrol malah ngomong satu arah. Nah itu bro, dandanan masih lebih mending loh daripada Solo Leveling. Apalagi Dungeon Meshi. Setidak suka-sukanya gue dengan Dungeon Meshi ya, Dungeon Meshi itu lebih bagus daripada Solo Leveling ya. Apa yang kurang dari Dungeon Meshi? Dungeon Meshi ceritanya unik, tidak mainstream. Lu cari di muka bumi ini yang ceritanya 11-12 kayak Dungeon Meshi, susah. Kalau Solo Leveling lu cari 11-12 kayak Solo Leveling, woi segini bro. Satu lengan nih lu tato semua dengan judul manhwa, tidak cukup. Yang kayak Solo Leveling, Anime of the Year. Kalau lawannya kayak apalah anime jelek-jelek gitu, oke lah ini anime semua top tier aja. Solo Leveling. Gue tidak tahu ya ini sistem penilaiannya gimana, apakah via voting atau ada jurinya. Kalau via voting masih bisa diterima. Kenapa? Karena ya voting. Ini soal besar-besaran fanbase, besar-besaran fanboy. Tapi kalau ada jurinya dan poin dari juri adalah poin paling besar atau lebih besar dibandingkan voting, ini yang patut dipertanyakan jurinya. Kenapa bisa pilih Solo Leveling Season 1 lagi? Bro, Season 1 gue coba nonton ulang Season 1, nggak kuat bro. Cringe banget semua dialognya. Tapi kalau ini via voting make sense. Ya lu tau lah, kalau soal via voting itu udah pasti soal siapa lebih fanatik, siapa lebih aktif, dan siapa lebih besar-besaran fanbase. Kalau Kaiju nomor 8 gue nggak tertarik buat nonton sampai kelar, jadi gue no comment lah. Tapi di luar itu gue nonton semua nih. Kusuria Season 1 tuh bagus. Kalau gue pribadi gue kasih urutan ya. Solo Leveling tuh Kaiju nomor 8 paling bawah, Solo Leveling di atasnya. Setelah itu baru Dandadan, baru Dungeon Meshi, terus Kusuria, dan paling atas ya Free Rent lah. Itu kalau Anime of the Year ya. Udah abang jelasin nih apa yang bagus dari Free Rent, 30-an menit kalau nggak salah tuh konten. Nonton deh tuh. Kalau lu nggak paham apa sih bagus ini anime. Katanya 70-30, 70 juri, 30 vote. Nah tuh kalau benar 70-30 dan 70-nya juri, penilaiannya apa sampai Solo Leveling? Coba siapa tahu ada nih. Coba. Apa atas dasar apa dia memilih Solo Leveling gitu sebagai anime terbaik? Kalau yang bikin Megane Sensei mungkin masih make sense karena biasanya tuh sengaja nge-troll buat lucu-lucuan. Tapi ini Crunchyroll nggak ada. Cuma harus diakui kalau berdasarkan hype, gue pribadi melihatnya sih Solo Leveling tuh hype-nya emang paling besar sih dibandingkan semua animenya. Yang paling tidak ada hype tuh Dungeon Meshi, paling tidak ada hype-nya pas waktu rilis. Lanjut Anime Film of the Year 2025 Look Back. Nggak nonton sih. Haikyuu, Look Back, Mononoke. Gue jarang nonton film anime. Global Impact Award Attack on Titan The Final Chapter. Ya wajar sih kalau Global Impact ya. Attack on Titan judul yang sebesar dan setua itu akhirnya tamat juga kan The Final Chapter. Ini The Final Chapter yang recap bukan sih?
Atau bukan? Atau yang betulan episode terakhirnya gitu, the final seasonnya. Kalau yang recap dan bisa Global Impact Award, luar biasa. Udah, apapun itulah masih bisa diterima lah kalau Attack on Titan ya. Bukan recap sih kalau tahun kemarin. Oh, bukan recap ya. Oke lah. Make sense lah kalau ini. Best Continuing Anime Series. Anime terbaik yang masih lanjut. Bleach, Demon Slayer, My Hero Academia Season 7, One Piece, Oshinoko Season 2, Spy X Family. Anjay. Spy X Family bisa masuk nominasi yo. Demon Slayer oke lah. Gua merasa emang wajar Kimetsu no Yaiba. Kimetsu no Yaiba. Itu Best Continuing oke lah. Soalnya nominasinya begini semua bro, One Piece, Oshinoko, Spy Family, My Hero Academia, Bleach, shonen semua ini, kecuali Oshinoko ya. Cuma gue rasa bakal ada yang bilang One Piece sih harusnya Best Continuing Anime Series ya. Best New Anime Series, Solo Leveling. Bro, ini lu lihat nominasinya, ini nominasi Anime of the Year lagi nih. Best New Anime Series, Dandadan, Dungeon Meshi, Free Ren, Keiju nomor 8, Solo Leveling, Kusuria. Ini sama nih dengan nominasi Anime of the Year. Semua Solo Leveling bang, iya bang. The Best Anime Series Solo Leveling bang. Wih, lu nonton episode 1 sudah. Jangan deh. Lu nonton 3 episode pertama dan lu bandingkan mana yang paling bagus dari 3 episode pertama. Gue jamin Solo Leveling tidak akan ada dalam kepala kalian. Best Original Anime Ninja. Bro, Ninja Kamui Best Original Anime. Bro, Best Anime Original Series. Best, mengalahkan Girls Band Cry. Kalau yang ini gue nonton sih, Sumatsu no Train. Emang gak terlalu bagus nih Sumatsu no Train. Secara cerita pun gaje banget, apalagi endingnya. Cuma Girls Band Cry yang punya CJ sehidup Girls Band Cry bro, kalah sama CJ beginian nih. Keren sekali. Ini anime ongoing terbaik yang rilis tahun 2024. Cuma harus diakui memang hype-nya Ninja Kamui itu besar banget, terutama di 4 atau 5 episode pertama gitu. Tapi setelah itu langsung hype-nya melesat jatuh gara-gara CJ-nya kebanyakan. Sedangkan Girls Band Cry memang tidak banyak yang bahas, Sumatsu no Train juga tidak banyak yang bahas. Ini juga yang Jellyfish ini juga nggak banyak yang bahas. Bucigiri ini baku pukul bukan sih? Bucigiri pun nggak banyak yang bahas mah. Ya emang kalau kita ngomongin hype sih Ninja Kamui ya, cuma kalau secara kualitas gua nggak. Enggak juga. Lanjut, Best Animasi Dandadan, Dungeon Meshi, Demon Slayer, Free Ren, Kaiju nomor 8, Solo Leveling, Kimetsu no Yaiba oke lah ya. Kalau mau Best Animasi ya, no comment lah Best Animasi. Apa yang bikin Kimetsu no Yaiba? Yang bikin Ufotable, Unlimited Budget bro. Ya, oke lah. Walaupun gue pribadi sih, kenapa ada Solo Leveling lagi kan sih? Siapa sih yang bikin Best Animasi Solo Leveling apa sih? Best Character Design Dandadan. Kalau untuk Best Character Design Dandadan, entahlah ya. Desain karakter terbaik Dandadan, gue masih, kalau gue pribadi lebih prefer ini sih Dungeon Meshi. Kalau desain karakter lebih variatif, lebih unik. Sementara Dandadan tuh banyak referensinya sih, cuma ya no comment lah. Best Director, jelas dong. Jelas Free Ren. Sampai direktornya Solo Leveling yang menang tempeleng bro. Apa ada Solo Leveling lagi sih? Tidak ada, alhamdulillah. Ada One Piece fan letter sih. Iyalah, ini direktornya nih. Ini nih sutradaranya nih harus dielus-elus nih. The best kau mas bikin Free Ren. Mantap. Lanjut Best Background Art. Free Ren lagi, good. Best Romance Anime, Blue Box, enggak nonton sih. Ada Makeine, Ranma setengah, Scott Pilgrim, Danger in My Heart, A Sign of Affection, Blue Box, enggak nonton. Abang ini menghindari romance. Best Comedy Anime, Konosuba, Dungeon Meshi, Muscle. Waduh, Shikanoko, Spy Family, Ranma, Muscle. Gue nggak nonton semua sih sini, cuma nonton Konosuba doang. Gue cuma nonton setengahnya sih Konosuba, Dungeon Meshi sama Shikanoko ya. Kalau gue pribadi sih jelas Shikanoko ya, karena emang pure komedi gitu. Sedangkan Dungeon Meshi ini lebih daripada lucu, lebih ke ngeselin sih ngelihat tingkah laku bodoh MC-nya gitu. Kalau gue ya, cuma kalau Marshall, emangnya Marshall season 2 lucu? Adakah yang nonton Marshall season 2? Apakah Marshall season 2 lucu? Best Action Anime, winner Solo Leveling, lawannya Bleach, Thousand Year Blood War, Dandadan, Demon Slayer, Kaiju, Solo Leveling, Windbreaker nih yang naik sepeda. Bukan yang baku pukul. Ya nominasinya begini. Masa sih gue kayak merasa meragukan gitu. Actionnya Solo Leveling lebih bagus daripada Kimetsu no Yaiba. Kimetsu no Yaiba loh, the unlimited budget, secara action kalah sama Solo Leveling. Sebagus itu kan? Solo Leveling tuh season 1 actionnya apa aja sih? Season 1 actionnya yang bisa kita bilang bagus tuh battle terakhir doang lawan Ignis sama lawan ular.
Kalau action TYBW sih harusnya. TYBW gue belum nonton sampai situ sih, gue baru 200-an episode kalau Bleach. Best Isekai Anime, Konosuba, Mushoku Tensei Season 2 Core 2, ReZero Season 3. What the heck? Anime Isekai yang rilis tahun 2024, 31 judul. Dari 31 judul itu, yang masuk nominasi Suicide Squad Isekai. Manusia bangsa mana yang kepikiran buat kasih masuk isekai sampah ini ke dalam nominasi? Bro, kalau yang lain oke lah. Gua masih bisa no comment beberapa kategori gitu, karena gua nggak nonton semua. Isekai gua nonton semua. Dan lu masukkan barang sampah ini dalam nominasi nih. Siapa sih? Siapakah? Siapa itu yang bikinin nominasi? Oh, dari 31 judul anime isekai yang rilis tahun 2024. Ini kayaknya salah 1 2 3. Ini kayaknya 6, salah satu dari 6 isekai terbaik in 2024. Suicide Squad Isekai. Mabok gini orang. Gue baru sadar ada Tensura season 3 anime rapat lah. Dan Shangri-La bukan isekai, astagfirullahaladzim. Ini siapa yang bikin nominasi kah? Ini ya, kalau misalnya dalam setahun, di tahun yang sama ada misalnya Marvel Isekai, DC Isekai. Ini gue jamin tuh, dua-duanya masuk nominasi tuh di sini nih. Dari nominasi aja udah aneh loh. Yang juara ReZero Season 3, oke lah. ReZero Season 3 part 1 emang hype-nya bagus banget. Bukan hype-nya, build up-nya bagus banget. Cuma kalau gue pribadi lebih ke Mushoku Tensei sih. Terutama yang Core 2 tuh, wah, Core 2 dalam banget. Suicide Squad Isekai, Shangri-La Frontier loh. Dari 31 judul Isekai yang rilis di tahun kemarin, kepikiran dia itu buat masukin Suicide Squad tuh. Kepikiran juga dia buat masukin Shangri-La tuh. Padahal bukan Isekai. Kacau. Shangri-La Isekai hanya orang barat yang berani masukin, iya sih. Apa media-media barat tuh, enggak lah, semua media lah. Banyak media dan banyak orang yang beranggapan kalau anime game itu sama dengan isekai. Kalau gue pribadi sih enggak. Ya udah. Gue tidak ada masalah sih sama pemenangnya. Cuma gue bermasalah dengan nominasinya nih. Siapa coba? Gue mau tahu nih siapa yang kasih masuk di sini nih. Atas dasar apa yang masukin Suicide Squad Isekai di sini nih? Best Drama Anime, DDDDD, Frieren, Oshinoko, Pluto, Apotheki Deris, A Sign of Affection. Frieren dramanya bagus gak sih? Gue malah merasa Frieren tuh kurang drama loh. Kalau mau drama mah Pluto kayaknya lebih drama. Kalau yang ini gue kurang setuju sih Frieren jadi best drama anime. Best Slice of Life Anime, Eurocamp Season 3, Makeine, Mr. Villain Day Off, Shikanoko, Hibike Euphonium, Danger in My Heart, Makeine. Wey, best main karakter Sung Jinwoo, solo leveling. Lawannya siapa? Momo dan Dandan, Okarun dan Dandan, Mao, Kafka, Frieren, solo leveling best MC. Bro, anime 2024 apa aja sih? Kayak ada anime lain gitu yang bisa jadi MC, masuk kategori ini aja yang masuk. Apa sih? Gue mau lihat anime 2024 apa aja. Sung Jinwoo best MC loh. Tolong dipikir pakai otak itu, tolong dipakai lah. Best MC Sung Jinwoo. Bro, kalau Sung Jinwoo jadi patokan best MC, semua MC yang ada di manhwa pada detik ini, pada saat ini, itu semua best MC. Karena semuanya sama kayak Sung Jinwoo sifatnya. Giga Chat, badass, solo. Apa-apa harus solo. Aku jago, aku tidak butuh teman, semua temanku sampah, beban. Akulah yang paling jago, aku solo aja. Aku kalau sudah turun masalah selesai. Akulah best MC. Dan maksud gue dari sekian banyak anime yang rilis 2024 gitu, tidak ada ya anime-anime underrated gitu kayak buat jadi best MC. Ini ini yang di tengah nih, MC-nya 5. Nggak bisa pilih satu aja gitu. Tuh dari itu tuh. Ini 5 nih MC-nya nih. Noah 6 malah 6. Nggak ada satu. Biar sebiji aja di sini. Kenapa ini harus 2 biji? Momo sama Okarun nih kenapa harus 2 biji? Ini nih. Itu tuh. Yang dinominasi yang tayang di Crunchyroll aja. Oh pantas. Make sense sih kalau misalnya cuma yang tayang di Crunchyroll ya. Karena berarti kalau cuma tayang di Crunchyroll artinya library-nya terbatas. Make sense sih. Cuma oke lah, kita coba cek ya anime yang rilis di Crunchyroll gitu. Yang rilis 2024 Crunchyroll bagaimana? Nggak bisa dicek ya? Nggak bisa dicek sih. Maksud gue dari semua anime yang rilis di Crunchyroll tidak ada yo anime lain kan begitu buat jadi best MC. Masalahnya gini loh, Sung Jinwoo
itu bisa ngalahin Mau sama Frieren. Sekarang coba lu list berapa banyak karakter yang sifatnya kayak Frieren, berapa banyak karakter yang sifatnya kayak Mau, dan berapa banyak karakter yang sifatnya kayak Sujinwoo dalam banyak manhwa, manga ataupun anime. Nah, kalau misalnya tahun depan ada anime yang MC-nya mirip kayak Jinwoo sifatnya dan development karakternya terus tidak menang dan yang menang malah karakter lain, artinya tidak konsisten ini. Karena Sun Jinwoo pada dasarnya ini template karakter segala macam cerita manhwa, sifat karakternya. Jadi kalau misalnya Sun Jinwoo MC sebasic Sun Jinwoo aja bisa jadi best anime, misalnya tahun depan misalnya ORV jadi anime, MC-nya ORV itu auto menang bro. Tidak mungkin tidak. Kalau sampai tidak menang justru kita pertanyakan gitu. Atau misalnya anime apa yang betul-betul mirip kayak Sun Jinwoo? Manhwa anime. Saking banyaknya jadi bingung mau sebut apa. Nih Infinity Gacha deh. MC-nya siapa kan namanya yang Infinity Gacha? Kalau misalnya Infinity Gacha tiba-tiba jadi anime, baru tuh karakternya MC-nya tidak menang. Apa? Tahun kemarin apa best MC? Oh iya betul. Kita coba cek tahun kemarin. Luffy aja. Saking tidak adanya nominasi bro, sampai Luffy yang menang best main karakter anime. Saking tidak ada nominasi lain ya. Thorfinn lah, ada Thorfinn di situ loh. Ada Thorfinn di sini loh. I have no enemies loh. I have no enemies. Ya make sense sih. Kalau misalnya 2024 aja Thorfinn kalah sama Luffy, wajar sih 2025 Sung Jinwoo, Frieren dan Mau kalah sama Sung Jinwoo ya. Sabar, bukannya Vinland Saga tuh Netflix. Best supporting karakter, Fern. Oh iya Jong. Sini. Lu lihat di best supporting karakter, ada karakter Solo Leveling nggak? Tidak ada, karena tidak ada yang tahu namanya. Bahkan yang bikin nominasi pun tidak tahu nama karakter selain Sung Jinwoo. Makanya tidak masuk. Dan masuk, Dungeon Meshi masuk, Mau masuk, Frieren masuk, Solo Leveling doang dia nggak ada. Fern, Himmel, Jinshi, Seiko, Senshi, Turbo Bachan. Make sense sih kalau Fern yang menang ya. Kalau listnya kayak gini. Harus dilindungi apapun karakter. Anya, ya wajar sih. Best anime song, Otonoke. The Brave Yoasobi. Otonoke. Bling bang bang. Iya sih. Kalau ini dari semua list ini ya emang paling bagus Otonoke sih. Frieren pun, tapi ini opening pertama ya Frieren. Kalau opening kedua mungkin gue masih prefer opening kedua. Best anime score anjir, Solo Leveling best anime score omong. Ada Frieren. Evan Cole. Evan, bro, gue nonton episode 24 atau 23 gitu yang Frieren lawan bayangan itu scoringnya sampai pengen bikin gue lepas baju anjir. Dan dia tidak yang menang Solo Leveling. Apa scoringnya Solo Leveling yang bagus aja? Scoringnya Solo Leveling tuh semua mainstream. Cuma tung. Pokoknya musik-musik yang menggema gitu. Tidak ada itu tiba-tiba yang bisa nyentuh sampai ke dalam hati. Frieren tuh sampai gue pengen lepas baju tuh kalau bisa. Saking gila scoringnya tuh. Solo Leveling. What the heck are you talking about? Look Back, Demon Slayer, dan Dadan, Bleach. Oke lah gue nggak, tapi Frieren seriusan gue ada reactionnya tuh, gue bilang gue sampai pengen lepas baju saking gila scoringnya tuh. Waktu Frieren dikenalin, yang pas mereka pertama kali masuk ke dalam ruangan terus tahu kalau itu yang dilawan bayangannya Frieren, terus keluar musik boss musik, wah anjir tuh itu bikin merinding pak pas kita pertama kali lihat dan dengar tuh. Kalah sama gue. Coba lu nonton reaction gue ya waktu nonton Solo Leveling. Ada gak gue komentari musiknya? Tidak ada, karena biasa aja. Tidak ada. Wah gila, apa bagusnya scoringnya Solo Leveling anjir. Aduh, gue lebih tidak terima ini daripada Anime of the Year bro. Best anime opening sequence, best anime ending. Apa bedanya best anime ending sequence sama best anime ending song? Sebagus apa sih Solo Leveling endingnya Solo Leveling? Gue tuh nggak pernah perhatikan endingnya karena sekali dengar aja udah nggak tertarik loh. Yang mana sih ini? Yang dia TV ini ya? Sini, gue liatin lu nih sesuatu yang bagus nih. Nah itu yang bagus tuh. Atau kalau mau yang lebih bagus lagi nih. Nih. Gue kasih dengar lu yang bagus nih.
itu yang bagus tuh. Atau ini lu lihat ini deh. Apa lu tidak sakit hati lihat scene ini nih? Padahal di awal tuh ada batu nisan tuh. Tuh, baru lu mau bilang lebih bagus. Mana tadi? Lebih bagus ini. Best anime voice actors performance Japanese, oke lah. No comment lah. Pengisi suara ini no comment, ada yang gue ikutin. Habis. Dikit ya. Best ending anime solo leveling kosong. Bahkan Frieren aja nggak masuk nominasi loh. Nih, semua penilaian tuh berdasarkan voting sama ada juri. Ini nggak murni voting fix nih. Crunchyroll Anime Award mengikuti dua ronde voting. Ronde pertama, para juri akan memilih 6 nominasi untuk setiap kategori. Ronde kedua, para juri beserta para fans akan menentukan siapa pemenang untuk di setiap kategori. Ya udah, berarti fix tuh. Juri tuh tadi tuh yang milih nominasi masukin Isekai Suicide Squad. Tolol sekali. Juri bro, juri yang bikin nominasi Best Isekai masukin Isekai Suicide Squad. Best original anime ninja kamu. So tidak ada itu anime. Ya itulah, begitulah. Intinya anime terbaik apa guys? Betul, Solo Leveling the best. Gak pernah anggap serius kalau Crunchyroll Award karena pasti ngawur. Kalau nggak salah sih, dulu gue tahun lalu kayaknya gue sempat bikin reaction juga. Gue sempat bikin reaction award juga, dan yang menang ya Solo Leveling juga bro. Nominasi lawannya Frieren. Seakan-akan mau ngasih tahu kalau ya Solo Leveling tuh emang lebih bagus di mata orang barat dibandingkan Frieren. Coba dengar pas lagi umumin Anime of the Year, pasti lu ngakak mana. Cek di mana? Ini ya. Sabar. Pakai headset dulu. Coba. Ini definisinya nih lucu sekali nih. Ini definisinya sangat lucu nih. Bentar gua pakai headset ya. Coba apa definisi Anime of the Year, Mbak? The award for Anime of the Year is all about the fans. It's about the shows that sparked the biggest conversations. Ini adalah tentang anime yang memunculkan pembicaraan paling besar. Inspired the most fan art. Menginspirasi banyak sekali fan art. Theories. Teori. And debates. Dan debat. Solo Leveling memunculkan banyak sekali teori. Tidak pernah gue lihat seumur hidup ada orang yang ngebahas teori Solo Leveling. Iya, lanjut Mbak. And brought the community together week after week. Dan mengumpulkan komunitas setiap minggunya. These are the titles that fans could not stop talking about. Ini adalah judul yang fans tidak bisa berhenti membicarakan. The ones they obsessively watched and yang ditonton secara terus-menerus. Rallied behind. With inspiring stories, dengan cerita yang menginspirasi. Oke, Solo Leveling menginspirasi. Unforgettable character. Karakter yang tidak terlupakan. Oke. Semua karakternya Solo Leveling tidak terlupakan. Oke. And moments that lit up timelines. Dan momen yang hidup sepanjang masa. Oke. Here are the nominees for Anime of the Year. Inilah nominasi Anime of the Year. Oh, karakter tidak terlupakan dan Solo Leveling tentu saja adalah satu kesatuan. Benar atau tidak teman-teman? Benar dong. Jelas itu, jelas sekali. Saya tidak mungkin lupa dengan semua karakternya Solo Leveling. Sung Jinwoo, NPC 1, NPC 2, teman ceweknya Sung Jinwoo, NPC 3, Kroco 1, Kroco 2. Wah, saya ingat semua. Memang Anime of the Year, pantas. Solo Leveling. Nah itulah ya. Ini kesannya tuh kayak pengen menjelekan Solo Leveling ini. Tapi masalahnya kita ngomongin anime terbaik nih. Dan Solo Leveling jauh dari kata terbaik. Itulah ya. Gimana pendapat kalian soal Anime of the Year menurut Crunchyroll? Tadi apa nominasinya Mbak? Karakter tidak terlupakan, memancing banyak perdebatan dan teori, sama cerita yang bisa dikenang sepanjang masa. Ya, Solo Leveling. Mantap.